Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pencemaran suara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketut Syahrini, nomor absen 23. Saya Rimutu Diara Putri Krisnawan, nomor absen 32. Saya Niketut Endana Lestari, nomor absen 24. Saya Ibu Sanjaya, absen 8. Saya Kak Adi Wirendra Jilana, absen 9. Dan rekan kami yang berhalangan hadir atas nama IKD Penuh Mahaputra Dewa, nomor absen 7. Kalian tahu nggak sih apa itu pencemaran suara? Pencemaran suara adalah kondisi lingkungan di mana terdapat bunyi ataupun suara yang tidak diinginkan atau mengganggu serta melebihi ambang batas kenyamanan serta berdampak negatif bagi manusia dan juga makhluk hidup. Adapun beberapa sumber dari pencemaran suara, yang pertama dari kegiatan masyarakat, contohnya seperti konser, pasar, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada dari transportasi, contohnya seperti kendaraan bermotor, mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dari industri maupun konstruksi, contohnya seperti mesin-mesin pabrik, alat berat, dan alat-alat konstruksi lainnya. Dan yang terakhir, yaitu kegiatan rumah tangga, contohnya seperti televisi, radio dengan volume yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Adapun dampak pencemaran suara. Pencemaran suara dapat menimbulkan dampak negatif seperti terhadap kesehatan manusia, seperti gangguan pendengaran atau kerusakan telinga, stres dan gangguan tidur, lalu gangguan konsentrasi, dan yang terakhir tekanan darah tinggi. Dan yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Dapat mengganggu kehidupan hewan terutama yang mengandalkan suara untuk navigasi, untuk komunikasi, seperti burung dan lumba-lumba. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan perubahan perilaku satwa liar. Cara mengurangi pencemaran suara. Beberapa cara untuk mengurangi pencemaran suara antara lain menggunakan peredam di suatu bangunan atau kendaraan. Kedua, menanam pohon sebagai penghalang alami suara. Tiga, menetapkan zona bekas kebisingan seperti di dekat rumah sakit atau sekolah. Tiga, mengatur jam operasional kegiatan bising. Keempat, menggunakan teknologi mesin yang lebih hening. Tingkat kebisingan diukur dalam 1 desibel. Berikut adalah ambang batas yang dianggap aman. Yang pertama, kurang dari 40 desibel. Nyaman, suara perpustakaan. Yang kedua, 40-60 desibel. Masih dalam batas wajar, seperti suara percakapan normal. Yang ketiga, 85 desibel. Berpotensi merusak pendengaran jika terjadi dalam waktu lama, seperti suara kendaraan berat dan konser musik. Dan adapun upaya pemerintah. Pemerintah menetapkan peraturan dan standar kebisingan seperti 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara termasuk suara. 2. Penetapan baku tingkat kebisingan untuk berbagai zona seperti perumahan, industri, dan komersial. Sekian penjelasan materi dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.